Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Alfianti. Saya dari kelas PBA 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, yaitu dengan judul Model, Strategi, Metode, Pendekatan, dan Teknik Pembelajaran. Adapun yang pertama ialah model pembelajaran. Definisi model pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam Rusman 2012 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang dan merancang dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bertujuan untuk mengajarkan siswa belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri. Para ahli psikologi kognitif menyebutkan informasi dan pengalaman yang disimpan di dalam memori jangka panjang sebagai pengetahuan dan dalam pengalaman yang disimpan itu di dalam memori jangka panjang sebagai pengetahuan awal. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Definisi pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk mengelolanya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Nah, adapun pendekatannya, pembelajaran itu terdapat menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi berpusat pada guru. Kemudian macam-macam pendekatan pun ada 3. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Kemudian pendekatan yang kedua ialah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan ini dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pendekatan deduktif atau induktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa ini mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Adapun diantaranya yaitu teknik ceramah, diskusi, teknik tanya jawab, teknik pemberian tugas atau dalam tugas individu atau kelompok, teknik penemuan discovery atau simulasi, teknik inquiry, teknik karya wisata, dan teknik eksperimen. Nah, berikutnya ialah hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran yang saya paparkan di atas. Di antaranya
Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan teknik pembelajaran ini sudah dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran itu merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ialah mengenai perbedaan antara dari tema tersebut. Yang pertama, perbedaan pendekatan. Nah, di bagian pendekatan ini ialah merupakan konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian strategi, yaitu pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjukkan kepada karakteristik abstrak dan rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Kemudian yang metode ini merupakan prosedur urutan langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada pun teknik. Nah, teknik ini diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Kemudian model ini bentuk pembelajaran yang bergambar dari awal sampai akhir yang disajikan khas oleh guru di kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.